anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastinya kabarnya baik, luar biasa. Luar biasa. Tetap antusias. Anak-anak, pagi ini kita mau sama-sama ibadah ya. Walaupun ibadah kita secara online, kita nggak bisa ketemu langsung, tapi kita tetap harus semangat. Kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Siap anak-anak? Yuk kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Yuk sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau meninggikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, supaya kami dapat memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan Tuhan disenangkan oleh puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Nah anak-anak, meskipun kalian beribadah dari rumah, tapi kalian harus tetap bergembira. Kenapa ya Bu Ika kita harus tetap bergembira? Karena ada Tuhan Yesus nih. Iya, karena ada Tuhan Yesus di dalam rumah kita. Dari rumah. Keren. Iya. Nah, sekarang kalian tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapkan hati kita ya anak-anak ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu nyanyian firman Tuhan ku dengar. Nyanyikan dengan segenap hati ya. Halo semuanya, anak-anak SD Bina Bakti. Gimana kabar kalian hari ini?
Pak Sunhadi berharap kalian ada dalam keadaan yang baik, sehat-sehat semua, oke? Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik kepada kita, sehingga kita bisa bertemu kembali sekalipun hanya melalui video. Dan hari ini Pak Sunhadi senang sekali bisa melihat kalian ada dalam keadaan yang baik. Nah, sekarang kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Nah, sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan memimpin kami sampai hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak sekalian, kita akan belajar firman Tuhan hari ini dengan judul Patung Anak Lembu Emas. Diambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-32. Nanti kalian bisa membaca di rumah ya. Nah, kita akan bersama-sama menghafal ayat hafalan yang pasti kalian sudah hafal ayat hafalan ini dari Keluaran 34 ayat 14a. Demikian firman Tuhan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Sekali lagi ya. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Keluaran 34 ayat 14a. Ini adalah perintah Tuhan kepada orang Israel supaya mereka jangan menyembah kepada Allah lain. Allah lain itu adalah dewa-dewa, Allah-Allah asing, Allah-Allah orang kafir yang pada waktu itu ada di sekitar orang Israel. Orang Israel harus menyembah hanya kepada Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, pada waktu itu orang Israel di dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian sampailah mereka di Gunung Allah, yaitu Gunung Sinai. Nah, mereka membuat kemah di sekitar Gunung Sinai. Kemudian Tuhan menyuruh Musa untuk naik ke gunung itu yang disebut Gunung Allah. Orang Israel melihat kemuliaan Allah di gunung itu dan mereka sangat gentar sekali. Nah, ketika Musa naik ke atas, Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk naik ke atas untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran dari Tuhan yang harus Musa sampaikan kepada orang Israel. Nah, ternyata waktu itu ketika Musa ada di atas gunung itu bukan sehari 2 hari, tetapi memakan waktu berhari-hari sampai akhirnya pada hari yang ke-40 waktu itu orang Israel sudah mulai gelisah. Mereka tidak tahu bagaimana keadaan Musa. Kemudian mereka akhirnya bersama-sama datang kepada Harun. Mereka meminta kepada Harun untuk membuat Allah bagi mereka. Membuat Allah bagi mereka yang akan memimpin mereka, menyertai mereka di dalam perjalanan mereka. Nah, ketika mendengar itu, Harun waktu itu menyuruh mereka untuk mengumpulkan semua perhiasan yang dipakai oleh orang-orang Israel. Ada anting-anting dan lain sebagainya. Demikianlah akhirnya mereka mengumpulkan itu kepada Harun. Kemudian Harun bersama-sama dengan orang Israel melebur perhiasan itu dan membuat patung tuangan. Mereka sangat senang sekali, mereka waktu melakukan itu mereka bersukacita sampai akhirnya jadilah sebuah patung tuangan yaitu anak lembu emas. Nah, ketika mereka melihat patung ini mereka sangat senang sekali karena mereka sekarang punya Allah yang baru. Mereka melihat bahwa Allah yang baru inilah nanti yang akan memimpin mereka, menyertai mereka di dalam perjalanan mereka. Mereka sudah melupakan Tuhan. Mereka sudah melupakan Tuhan yang harus mereka sembah sesungguhnya. Kemudian waktu itu harus mengatakan kepada orang Israel supaya mereka mempersiapkan diri bahwa mereka akan mengadakan perayaan besar penyembahan kepada Tuhan. Demikianlah mereka mempersiapkan diri, akhirnya mereka mempersembahkan korban di hadapan anak lembu emas itu, patung anak lembu emas. Mereka bersuka cita, mereka mengelilingi mezbah itu dan mereka semuanya bersorak-sorak sehingga seolah-olah ada suara peperangan. Nah, hal ini sangat dibenci oleh Tuhan dan Tuhan tahu apa yang mereka lakukan. Nah, Tuhan waktu itu memberitahukan hal ini kepada Musa dan Tuhan memberitahukan bahwa Tuhan akan memusnahkan orang-orang Israel. Tapi waktu itu Musa berlutut di hadapan Tuhan. Musa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan jangan menghukum orang Israel. Akhirnya karena permintaan Musa ini, Tuhan akhirnya
tidak jadi membinasakan orang Israel, tetapi dia memerintahkan Musa untuk melihat keadaan orang Israel yang sudah melupakan Tuhan. Demikianlah akhirnya Musa pada waktu itu turun dari gunung itu dan dia membawa 2 loh batu. Ketika dalam perjalanan itu dia betul mendengar ada suara begitu gaduh. Dan dia bersama dengan Yosua pada waktu itu meneruskan perjalanan sampai di bawah. Dan akhirnya Musa melihat betul apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ternyata orang Israel betul-betul melupakan Tuhan. Waktu itu Musa begitu marah. Dia mengangkat 2 loh batu itu kemudian membantingnya di tanah. Dan dia begitu marah kemudian dia merobohkan patung anak lembu emas itu, kemudian dia palu semuanya, dia hancurkan sampai halus patung anak lembu emas itu. Kemudian dia berkata kepada Harun, mengapa semuanya ini terjadi? Tapi Harun waktu itu berkata bahwa orang-orang Israel memang jahat. Dan Musa pada waktu itu berdiri dan dia mengatakan kepada orang Israel untuk mereka memilih menyembah kepada Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, atau mereka tetap menyembah kepada berhala. Dan ternyata ada sebagian orang yang mau tetap menyembah kepada Allah yang benar, tetapi ada juga yang mereka tidak mau menyembah kepada Allah yang benar, sehingga pada waktu itu Musa menyuruh orang-orang Lewi untuk menghukum saudara-saudara mereka, orang-orang yang telah meninggalkan Tuhan. Kemudian waktu itu setelah orang Lewi melakukan tugas mereka untuk menghukum mati semua orang-orang yang menyembah kepada berhala itu, Musa memberi pesan kepada orang Israel supaya mereka jangan menyembah kepada Allah asing. Kemudian Musa naik kembali ke gunung itu dan Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membuat kembali 2 loh batu yang tadi sudah dihancurkan. Nah, anak-anak sekalian, kisah ini mengajarkan kepada kita semua bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang harus disembah oleh umatnya. Dan juga ketika umatnya menyembah kepada selain Tuhan, maka itu akan menyebabkan murka Allah kepada umatnya. Jadi setiap kita hari ini belajar bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang harus disembah. Dan ketika kita menyembah kepada Allah lain, itu akan ada murka Tuhan menimpa kita. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan hari ini? Nah, jika ada sesuatu yang membuat kamu terikat, itu akan menjadi berhala bagimu. Karena itu, jangan hatimu melekat kepadanya. Jadi, berhala adalah segala sesuatu yang kita miliki dan pertahankan, serta membuat hati kita terpaut kepadanya. Nah, kalau pada zaman dulu, zaman Israel pada waktu itu, mereka menyembah kepada patung anak lembu emas yang mereka buat. Tetapi zaman sekarang tidak seperti itu. Contoh berhala-berhala modern adalah seperti yang ada di gambar ini. Ini adalah benda-benda yang biasa kita lihat di sekitar kita atau mungkin kita memilikinya. Ada handphone, ada televisi, ada uang, ya. Nah, ini semuanya ini bisa menjadi berhala bagi kita ketika kita menjadikan benda-benda ini sesuatu yang bagi kita itu lebih dari Tuhan. Contoh misalnya ada seorang anak yang kecanduan dengan game atau kecanduan dengan bermain gadget. Ketika waktu itu mungkin orang tuanya mendisiplin dia dan anak ini melanggar aturan, kemudian orang tuanya menyimpan handphonenya. Apa yang dilakukan oleh anak itu? Anak itu marah kepada orang tuanya, melawan orang tuanya, kemudian bahkan dia tidak bisa tidur karena gadgetnya ditahan oleh orang tuanya. Itu menjadi berhala bagi dia. Nah, hari ini apa yang kita miliki jangan sampai itu menjadi berhala bagi kita. Mungkin ada orang yang menganggap uang itu segala-galanya. Padahal uang itu tidak segala-galanya. Uang bisa habis, tetapi Tuhan itu tidak bisa habis. Nah, hari ini mari kita sama-sama ya, hati-hati dengan sesuatu yang kita pertahankan, sesuatu yang kita bangga-banggakan, mungkin itu menjadi berhala dan itu membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi tidak baik. Nah, hal yang kedua yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan adalah mari kita belajar menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh ketika kita beribadah kepada Dia. Ketika kita berdoa, mari kita berdoa sungguh-sungguh, tidak main-main ketika kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mendengar cerita Alkitab, kita tidak main-main, tetapi kita sungguh-sungguh.
Nah, seperti contoh hari ini, apakah ada di antara kita yang hari ini ketika mendengarkan firman Tuhan kita sambil tiduran, kemudian bahkan kita tertidur. Wah, ya, itu namanya kita tidak menghormati Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, bagaimana kita memuji Tuhan? Kita harus memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah kita semua boleh senantiasa mengingat ini, sehingga kita tahu bahwa Tuhan itu tidak senang ketika umatnya menyembah kepada Allah lain atau berhala-berhala yang ada di dunia ini. Nah, anak-anak sekalian, mari kita sama-sama saat ini kita berdoa, kita minta supaya Tuhan menolong kita menjadi anak Tuhan yang taat kepada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kepada kami semua ketika kami percaya kepada Allah, maka kami harus percaya satu-satunya kepada Allah saja, bukan kepada Allah lain. Tuhan tolong kami supaya kami belajar untuk berhati-hati dengan apa yang kami miliki. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak berfokus hati kami kepada apa yang kami miliki itu Tuhan. Mungkin beberapa waktu ini Tuhan kami terikat dengan gadget, terikat dengan game, terikat dengan tontonan kami. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami bahkan bisa melawan orang tua kami ketika kami didisiplin. Mungkin apa yang kami miliki itu HP diambil oleh orang tua kami marah. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau belajar untuk percaya satu-satunya Tuhan saja yang disembah. Dan kami mohon supaya Tuhan beri kami kekuatan untuk melakukan itu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Tuhan tolong bebaskan dari wabah COVID-19. Kami juga berdoa untuk keluarga kami. Papa Mama Tuhan berkati dalam usaha pekerjaan mereka. Juga Tuhan jaga kesehatan Papa Mama dan kami semua sekeluarga. Tuhan lindungi dari segala penyakit termasuk penularan COVID-19. Kami juga berdoa untuk sekolah kami, Sekolah Kristen Bina Bakti, Tuhan berkati, baik kepala sekolah dan guru-guru, supaya setiap mereka Tuhan pimpin di dalam mempersiapkan pelajaran-pelajaran jarak jauh. Terima kasih Tuhan, beri kami senantiasa hati yang taat kepada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, Pak Sun sudah berhenti bercerita hari ini. Pesan Pak Sun adalah mari tetap jadi anak Tuhan yang taat kepada orang tua kita dan tetap semangat di dalam kita belajar. Oke, sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.